Bapak Ibu semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Hari ini kita akan bersama belajar tentang Google Drive. Jadi Bapak Ibu, untuk menuju Google Drive itu berbagai alternatif cara bisa dilakukan. Salah satunya yang paling mudah adalah Bapak Ibu ketika membuka browser Chrome terutama, nantinya Bapak Ibu akan menjumpai pilihan aplikasi. Ada titik 9 di sini. Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu tinggal pilih icon Drive. Nah, jadi seperti ini, langsung seperti ini. Ya. Atau Bapak Ibu bisa dengan mengetiknya, misalkan seperti ini. drive.google.com. Ya, kemudian di enter. Sama hasilnya Bapak Ibu. Semua akan diarahkan menuju ke halaman utama dari Google Drive milik kita. Ya, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada sedikit perbedaan tampilan antara Google Drive milik Belajar ID dan Google Drive milik akun Gmail biasa. Kita coba apa perbedaannya. Ya, misalkan seperti ini. Saya mau pakai ini biar tampak nanti perbedaannya. Jadi pada akun Google Drive dari Belajar ID, di sini Bapak Ibu bisa menjumpai bahwa di sini ada storage-nya yaitu 29,42 GB use, artinya terpakai. Jadi terpakai sekian ini. Tetapi di sini tidak ada batasannya atau tidak ada kuota terbatas pada kuotanya, tidak. Berbeda nanti ketika kita memakai akun Gmail biasa. Ini masih proses, kita tunggu. Sambil menunggu, kita kembali dulu ke Google Drive milik kita yang Belajar ID. Pada Belajar ID kita itu selain terdapat My Drive, juga terdapat Share Drive. Jadi drive kita bisa dibagikan dengan tentu saja dengan rekan lain atau orang lain. Nah, kalau di Gmail, ya, jadi seperti ini tampilannya. Ada My Drive, adanya Share with Me, artinya bisa menerima pembagian dari akun lain yang workspace. Apakah itu Belajar ID atau di luar Belajar ID, pokoknya yang sifatnya workspace nanti bisa membagi dengan kita. Kalau dulu namanya Google Sheet for Education. Nah, kalau itu sekarang Google Workspace, seperti itu. Hanya perbedaan nama saja. Bapak Ibu, di sini seperti pada umumnya drive, penyimpanan yang ada di lokal atau di komputer, itu Bapak Ibu pastinya menjumpai beberapa hal, semisal folder, kemudian file. Nah, jadi bisa dilihat secara langsung di My Drive kita. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada banyak file, ada banyak folder di sini. Di dalam folder-folder tersebut juga terdapat beberapa file, bahkan banyak file. Kemudian juga terdapat mungkin slide-slide yang tersimpan secara otomatis di luar folder, berarti di dalam drive kita ini sendiri. Jadi kurang lebih bisa seperti ini. Nanti di akun Bapak Ibu juga sama. Di sini di akun Gmail kita yang biasa sebenarnya juga sama Bapak Ibu. Ini masih proses ya. Ini saya coba menggunakan versi tab yang satunya. Ya. Kita langsung menuju ke Google Drive.
Oke, karena ini cukup lama kita tinggalkan. Kemudian apa yang bisa diupload di sini? Nah, kita coba dulu, kita buat atau kita masuk ke dalam suatu folder. Ya, ini saya mencoba masuk ke dalam folder ini. Ada folder gado-gado. Di sini saya buat sebuah folder lagi, atau membuat file juga bisa. Di sini kita tinggal memilih new. Di sini ada pilihan folder, bisa mengupload file, bisa mengupload folder. Jadi kalau ada beberapa file, taruh saja dalam satu folder, kemudian yang diupload foldernya, tidak perlu memilih file satu persatu. Atau bisa membuat Google Docs yang serupa dengan Microsoft Word, Google Sheet yang serupa dengan Microsoft Excel, Google Slide yang serupa dengan PowerPoint, kemudian juga bisa membuat form dan quiz. Kemudian di sini ada Google Drawing untuk menggambar, kemudian ada Google Map, Google Site, dan masih banyak fasilitas yang lain, Bapak Ibu. Nanti bisa dicoba sendiri satu persatu. Nah, di sini saya ingin membuat folder. Coba di sini kita beri nama Belajar Google Workspace for Education Kediri. Ya, seperti ini kita buat create. Oke. Nah, dari sini kita bisa mengupload file-file kita, atau mungkin kita juga bisa membuat suatu file dan sebagainya. Apakah yang akun biasa tadi bisa melakukan itu? Ya, jawabannya tentu bisa, tetapi ada sedikit perbedaan di sini. Ya, ini sudah terbuka Bapak Ibu. Kita cermati secara sekilas susunannya. Dan yang paling bawah ini, di sini ada storage, yaitu terpakai 29 GB. Kalau ini, ya, storage-nya 985 MB dari 15 GB telah terpakai. Artinya ada batasan di sini, yaitu batasannya sebesar 15 GB. Nah, untuk meningkatkannya kita harus membeli. Nah, membelinya tentu saja dengan harga yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan storage yang kita inginkan. Kemudian di sini tidak ada pilihan share drive, adanya share with me. Jadi apa yang telah dibagi dengan, atau apa yang telah orang lain bagi dengan drive ini. Nah, jadi di sini. Kalau di sini kita bisa membagi drive kita seperti tadi. Baik, saya lanjutkan dulu terkait dengan upload. Nah, Bapak Ibu, untuk upload itu bisa secara sederhana Bapak Ibu ambil dari, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mengambil dari file, kemudian langsung, ya, seperti ini. Kita punya file, kita drag atau kita klik, tekan tahan, kemudian dibawa ke tadi, dilepaskan di sini. Ya, nanti otomatis file tersebut akan terupload. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tandanya, masih ada proses yang harus dilakukan dan ditunggu. Ya, kalau sudah akan tercentang hijau dan akan muncul di sini. Jadi apa yang kita upload akan bisa berada di sini secara langsung. Atau Bapak Ibu juga bisa melakukan dengan betul-betul manual, yaitu filenya diupload, ditunggu dulu sampai muncul menu untuk memilihnya. Ya, kebetulan seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Pilih salah satu, atau salah dua juga bisa, salah tiga juga bisa.
artinya bisa lebih dari satu. Ini saya beri contoh satu saja dulu. Ya, nah maka nanti file yang telah kita pilih tadi juga akan terupload di sini. Saya yakin untuk metode ini Bapak Ibu semua sudah memahami dan sudah bisa. Di sini hanya sedikit untuk merefresh saja Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa mengupload dari perangkat HP atau perangkat Android yang Bapak Ibu miliki, sehingga kapasitas dari memori Bapak Ibu atau penyimpanan yang ada di Android kita itu tidak penuh secara berkala, secara rutin bisa dipindah melalui Google Drive. Atau Bapak Ibu ingin mengupload satu folder penuh, ya satu folder penuh, ya misalkan di sini kita lihat apa ya yang sekiranya isinya sedikit. Oke, misalkan ini satu folder kita pilih seperti ini. Ya, kita pilih sehingga semua file dalam folder yang kita pilih tadi akan terupload di sini beserta foldernya. Nah, seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu harus menunggu juga tergantung besaran filenya. Kalau jenis filenya itu mungkin terlalu berat, film kemudian atau video, biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada file-file biasa. Tapi yang jelas ini akan lebih mudah dan lebih memperingan kerja Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu kita lanjutkan pembahasan pada apa yang dinamakan dengan shared drive. Tetapi sebelum itu saya ingin menunjukkan bahwa drive folder ini bisa Bapak Ibu warna-warni ya, bisa Bapak Ibu ganti warnanya. Nah, caranya sederhana. Ini tadi kan, nah seperti ini diklik. Bapak Ibu pilih salah satu, misalkan seperti ini, tinggal klik kanan. Ya, klik kanan, kemudian Bapak Ibu ganti warnanya, change colornya ya. Misalkan pilih warna apa ini, hijau kebiruan seperti ini. Ya, nanti akan berubah warnanya. Ya, akan berubah warnanya, kemudian jadi warnanya bisa diubah-ubah sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga hal ini akan lebih mempermudah kita dalam mencari folder yang sering atau biasa kita pakai. Jadi misalkan untuk folder terkait dengan kegiatan ini saya beri warna ungu, kemudian mungkin kegiatan yang terkait dengan classroom saya beri warna merah. Jadi sekali lihat kita bisa langsung mengklik folder tersebut sehingga tidak mudah salah dalam mengklik. Nah, karena sudah diberi warna. Jadi seperti itu, Bapak Ibu manfaatkan, sekali lagi dipilih salah satu, kemudian diklik kanan pada mouse Bapak Ibu. Ya, di sini ada ganti warna. Nah, seperti ini. Jadi silahkan nanti diubah-ubah, diganti-ganti warnanya, tidak menjadi masalah. Ya, jadi seperti ini, misalkan seperti ini. Jadi nanti folder kita bisa berwarna-warni, Bapak Ibu. Nah, itu sedikit trik untuk mempermudah kita dalam mengatur susunan file yang kita miliki. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mencoba di sini ada yang dinamakan share drive. Jadi share drive. Ya, nah, di sini saya punya banyak sekali share drive ya, karena sudah banyak kegiatan ya Bapak Ibu. Ini saya sembunyikan dulu. Ya, di sini ada share drive yang ada logo kunci-kunci seperti ini. Nah, ini biasanya kita lihat dulu. Ya, yang ada kunci seperti itu adalah orang-orang yang sudah ditentukan siapa yang bisa masuk ke dalamnya. Jadi pengaturannya nanti melalui
Google Group atau dimasukkan secara manual melalui view member. Ya. Misalkan seperti ini, Bapak Ibu, saya pilih di sini. Nah, ini hanya satu grup saja. Di sini ada beberapa orang. Oke, jadi di minutes membernya, jadi bisa ditentukan, bisa bersifat terbuka penuh. Tapi akan lebih aman karena ini terkait dengan drive kita menentukan. Jadi kita tambahkan satu persatu atau melalui teknik grup. Nah, bagaimana kalau satu persatu, misalkan ya saya menunjuk salah satu orang, ya seperti ini, Ibu Eka, trainer dari keras. Nah, seperti ini. Kemudian dia selaku apa? Apakah hanya bisa melihat to viewer, kemudian hanya bisa berkomentar. Kemudian di sini bisa sebagai kontributor menambahkan dan mengedit file, atau sebagai content manager. Nah, ini setingkat di atasnya kontributor, bisa menambahkan, bisa mengubah file, bisa pula mengalihkan atau memindahkan, atau bahkan mungkin menghapusnya. Kemudian kalau perannya sebagai manajer, berarti dia adalah bisa mengatur keseluruhan bagaimana pergerakan yang ada di shared drive kita yang telah kita buat. Jika itu sudah merupakan orang yang sangat bisa kita percayai, posisinya tidak apa-apa berada di content manager atau di manager, tapi sangat lebih baik berada di content manager saja, walaupun itu sudah sangat kita kenal untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Jadi hanya sebatas pada content manager saja, ini maksimal. Ini saran dari saya. Namun jika mungkin dalam kegiatan pelatihan atau belum kenal, nah seperti ini, kontributor saja. Jadi hanya bisa menambahkan dan mengedit file. Jadi seperti itu. Atau saya menambahkan jenis file yang lain. Nah, misalkan ini. Oke, sebagai sama kontributor. Oke, seperti ini saya kirim send. Ya, karena ada yang saya kirimi berada di luar Belajar ID, kebetulan pakai Gmail biasa, maka selalu ada peringatan seperti ini. Maka nggak apa-apa, share anyway. Ya, seperti ini. Kemudian di Google Drive yang memakai tadi, yang saya share tadi, ya, kita lihat. Nah, di sini akan muncul share drive. Jadi muncul sekarang ada share drive-nya. Tetapi kita tidak bisa membuat share drive dari akun Gmail ini, tapi bisa dibagikan. Kalau dibagi, ya nantinya bisa seperti ini keluar. Ketika kita klik, ya akan keluar seperti ini. Kita bisa masuk di dalamnya. Karena tadi perannya sebagai kontributor, bisa menambahkan file, bisa mengedit. Nah, jadi seperti itu. Ya, oke. Tapi apakah bisa menghapus? Ya, ini perlu kita coba. Ya, di sini bisa nggak ya dihapus kira-kira? Oke, bisa nggak dihapus? Coba kita del. Ya, di sini tidak ada menu hapusnya, tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Karena kita kontributor, bisanya hanya nambah dan edit. Jadi kalau yang bisa menghapus itu di atasnya lagi, yaitu tadi content manager. Jadi inilah mengapa kita harus berhati-hati untuk memilih peran dari orang yang kita bagi drive-nya. Jadi kita harus hati-hati agar apa? Agar file-file ini tetap aman
Demikian pula drive kita tidak bisa ditembus, tapi insya Allah Google melakukan keamanan berlapis terhadap drive ini sehingga orang tidak bisa seenaknya masuk ke drive orang lain juga. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, asalkan memilih cara yang tepat dalam metode share drive-nya. Ya, kita kembali ke drive saya yang sebagai pembagi tadi. Ya. Nah, di sini kita bisa atur juga sih, atur kembali. Kemudian di sini ada manage membernya. Atau mungkin kita ingin mengurangi orang-orang tertentu yang bisa mengedit. Nah, misalkan ini. Ya, kita tinggal remove saja. Kita tinggal kurangi atau hilangkan dan pilih save. Maka nanti di sini kita akan hilang secara otomatis, tidak bisa mengaksesnya. Jadi di akun yang lain, orang lain akan hilang. Kalau kita refresh, ya share drive-nya kembali hilang karena sudah kita cabut hak aksesnya. Jadi share drive tadi muncul karena kita membagikan drive kita dengan orang yang kita inginkan ini. Namun apabila dicabut, ya sudah hilang, hak aksesnya hilang, seperti ini. Jadi ada baiknya ketika Bapak Ibu sudah kegiatan sudah usai, acara sudah selesai, bekerja sama dengan orang sudah usai, mungkin hak akses dari orang yang kita tambahkan bisa kita cabut atau kita hapus dengan tujuan supaya lebih aman lah untuk kita. Jadi tidak ada penambahan file lagi atau tidak ada pengurangan atau melakukan hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa mencoba share drive ini, khususnya Bapak Ibu yang setelah memiliki akun Belajar ID. Bagi yang belum, tentu tidak bisa mencoba ini. Bisanya mungkin hanya sebatas mewarnai folder tadi, Bapak Ibu. Ya, jadi mewarnai folder yang ya kita coba tadi. Ya, seperti ini, yang di dalam folder yang diwarnai ini juga bisa diwarnai lagi. Tidak masalah. Seperti ini. Bisa diklik kanan, kemudian diberi warna lagi. Ya, misalkan hijaunya agak lebih muda. Ya, ini semuanya sudah terupload Bapak Ibu. Ya, semua sudah terupload. Kita bisa cek. Ya, sudah tercentang semua, berarti sudah ada. Sudah bisa masuk semua. Oke, jadi seperti itu untuk terkait dengan Google Drive. Jadi Google Drive ini ibarat hard disk, tetapi berada di cloud atau di awang-awang. Jadi keberadaannya tidak berada atau tertancap di hard disk kita. Namun kita juga bisa memasukkan drive ini ke dalam hard disk sehingga ketika laptop atau komputer kita itu terhubung dengan internet, secara otomatis dia akan mengupdate atau mengupgrade file-file yang telah kita simpan di drive tersebut. Demikian pula kalau kita menambahkan melalui sistem online, otomatis akan tersimpan pula di komputer kita. Nah, hal itu nanti bisa Bapak Ibu pelajari lebih lanjut. Untuk tutorial kali ini cukup sampai dengan mengupload file, kemudian bisa membuat file seperti tadi, kemudian share drive. Nah, yang khususnya yang share drive ini, karena ini bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran terhadap siswa. Jadi mungkin Bapak Ibu membagikan materi, ya misalkan tadi membagikan materi, kemudian materinya Bapak Ibu taruh di dalam drive. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan siswa yang Bapak Ibu inginkan. Jadi tidak semua siswa bisa masuk ke dalam drive yang Bapak Ibu bagi. Jadi ini lebih safe daripada Bapak Ibu melakukan biasanya seperti ini. Jadi misalkan seperti ini ya.
Di dalamnya ada folder, kemudian Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu lakukan ini. Sama ini intinya membagikan dengan orang lain juga. Ya, jadi share with people and group. Jadi men-share dengan orang lain. Ya, jadi men-share dengan orang lain. Di sini dibatasi hanya dalam Kementerian Pendidikan saja. Jadi artinya yang belajar ID. Namun bisa dipilih juga. Nah, bisa dipilih di luar ini. Nah, ini jaringannya sedikit bermasalah. Ya. Kalau ini terbatas pada orang-orang tertentu yang telah kita tentukan atau telah kita inginkan. Kalau yang ini, anyone with the link, berarti semua orang yang menerima link yang kita bagikan bisa mengakses dari folder kita. Nah, kita coba seperti ini. Oke, kita copy linknya. Nah, kita buka dengan akun lain. Kita coba di sini. Ya, kita akan dibawa ke Drive juga. Ya, posisinya di sini adalah di share with me, Bapak Ibu. Jadi tidak sama dengan share drive. Jadi ini share with me. Ya, jadi siapapun bisa membuka. Ya, isinya seperti ini. Ya, ini share with me, berada di share with me, di share dengan saya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa di sini tadi mengatur mungkin diubah, tidak hanya bisa melihat tetapi bisa berkomentar atau bisa mengedit. Jadi mengatur dan mengedit file. Otomatis di sini bisa menghapus kalau ini nanti. Jadi perannya lebih lengkap di sistem share drive tadi. Jadi ada melihat saja, ada kontributor, ada content manager, ada manager. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Kalau ini, kalau diizinkan mengedit ya bisa mengubah semuanya, termasuk menghapus di dalamnya. Ya, jadi perlu dipertimbangkan mana yang di-share dengan teknik share drive ini, yang nanti akan masuk ke dalam mode share with me, dan apakah di-share melalui metode share drive. Yang nanti harus ditentukan orangnya khusus seperti itu. Meskipun ini juga bisa diatur dengan menggunakan orang tertentu saja juga bisa. Ya, seperti itu. Ditambahkan. Sama seperti ini. Jadi yang bisa buka cuma ini saja. Selama kita tidak membagi linknya, maka yang bisa buka adalah orang yang kita tuju, itu saja Bapak Ibu. Kemudian jika Bapak Ibu tidak memerlukan, ingat bisa di remove ya, bisa di remove atau dihapus untuk peran dari orang yang telah kita share tadi. Ya, jadi ini sebagai editor kita kurangi saja sebagai yang melihat, misalkan seperti itu. Oke. Atau kita hapus saja. Nah, biar aman. Jadi sama-sama bisa dihapus untuk perannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk drive ini. Yang sangat perlu diperhatikan adalah dan dipertimbangkan adalah bagaimana kita membagikan drive kita kepada orang lain. Kita harus betul-betul berhati-hati. Harus betul-betul berhati-hati, tidak boleh
sembarang untuk membagikan, dan kalaupun membagikan harus betul-betul tahu caranya dan jangan sampai keliru untuk bisa melakukan akses secara keseluruhan. Itu berbahaya. Namun jika kita mengerti, insya Allah tidak akan terjadi masalah walaupun kita sering men-share file-file yang ada di drive kita. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, sedikit informasi tentang Google Drive, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat terus dan tidak kurang suatu apa.